Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liani Indiawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK penyelenggara Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan TPL Rencana Aksi yang keempat, pertemuan yang kedua di kelas 11 IPA dengan materi Sistem Pencernaan pada Manusia. Saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya ilmu yang kita peroleh itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan hari ini siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan Habibi dipimpin doanya. Bersiap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Habibi yang sudah memimpin doa untuk hari ini. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Oh, Anissa ya, masih izin ya. Sebentar, Ibu absen dulu seperti biasa. 11 IPA. Anissa kemana? Izin ya? Bima hadir? Delvin? Dwi Nasyira? Fani Ayu? Indah Kusuma? Muhammad Gifari? Nia Ramadhani? Ramadan Rizky Fadin? Rida Auliani Hidayat? Rizky Romadona? Cindy Setiayu Wandira? Tiara Putri Kinanti, Naiza, Muhammad Habibi, Nuzulia, Laal Munawirade, Zainatus Zahra, Raja Sibra. Oke, hari ini yang tidak hadir hanya Anissa, izin karena dia pelatihan ya. Baik, alhamdulillah, berarti hari ini nggak ada yang sakit ya. Ada. Oke, alhamdulillah sehat semua. Oke, seperti biasa ya, Ibu akan mulai mengecek kondisi kelas dan kondisi kesiapan kalian sebelum kita memulai pembelajaran. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari apa? Iman. Makanya hari ini sudah piket? Alhamdulillah, Ibu nengok kelas kalian sudah bersih. Karena kalau kelas kita bersih, otomatis kita belajar di dalam ruangan kelas ini juga nyaman. Kemudian kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap? Udah sarapan kan tadi? Belum. Baik, nanti habis ini kita sarapan bareng-bareng ya. Nanti Habibi yang traktir. Oke, buku paketnya sudah disiapkan? Sudah. Kemudian buku tulis sama peralatan bukunya untuk mencatat sudah disiapkan juga? Sudah. Berarti alhamdulillah artinya kalian sudah ready untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu pengen flashback nih. Di pertemuan hari Selasa kemarin, kita belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Zat-zat makanan. Zat-zat makanan itu ada apa saja? Karbohidrat, protein, vitamin. Coba salah satu angkat tangan. Silahkan, Tiara. Ada apa saja zat-zat makanan? Karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral.
serat, air. Nah, itu adalah zat-zat yang diperlukan atau yang diperlukan oleh tubuh kita untuk tubuh kita itu memperoleh nutrisi dari makanan. Nah, sekarang Ibu pengen tanya nih, bagaimana menu yang sehat itu bisa dicerna sampai dapat menghasilkan yang namanya energi. Kemarin kan kita sudah belajar tentang berbagai macam zat makanan. Kalian sudah menyusun menu seimbang kan? Dalam isi piring kalian kemarin itu ada karbohidrat, ada proteinnya, kemudian ada seratnya dari sayur, ada air, ada vitamin, mineral, lemak, dan lain sebagainya. Nah, itu kan semua zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak gimana menu yang sudah kita susun kemarin, kemudian kita konsumsi, itu dicerna sampai dapat menghasilkan energi. Melalui apa namanya? Ya, melalui proses yang namanya sistem pencernaan. Karena hari ini kita akan belajar yang namanya organ-organ pencernaan. Jadi nggak mungkin dong, kemarin kita sudah menyusun menu makanannya, kemudian makanan tersebut setelah kita makan nggak dicerna oleh organ-organ tubuh kita. Masa kita makan nasi utuh nanti keluarnya juga nasi, kan enggak kan? Akan melalui proses pengolahan di dalam tubuh kita, ya kan? Nah, proses pengolahan tersebut itu melibatkan namanya apa? Organ-organ pencernaan. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini, gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu pengen tanya juga, kita sebelum masuk ke pembelajaran, ya, semalam sudah dibaca bahan ajar yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp? Sudah, alhamdulillah. Jadi karena kita hari ini akan melakukan yang namanya pembelajaran, nanti hari ini kita media pembelajarannya itu agak berbeda dari yang lain ya. Kita pakai yang namanya VR Box. Ini sudah saya siapkan, nanti satu kelompok dapat satu. Itu namanya adalah virtual reality. Nanti kalian buka link melalui YouTube. Nah, nanti kita akan menjelajah ke dalam sistem yang namanya organ pencernaan. Jadi kita akan menjelajah mulai dari dalam gigi, kemudian ke kerongkongan, masuk ke lambung, ke usus halus, usus besar, sampai ke anus. Ini nanti kalau pakai VR Box udah ada yang pernah belum? Belum, berarti ini yang baru ya. Oke, agar lebih semangat seperti biasa, Ibu akan menampilkan yel-yel. Bukan menampilkan sih, akan menyemarakkan atau menyemangati kalian. Coba, kalau Ibu bilang, anak Indonesia, mana suaranya ya Allah? Anak Indonesia, pasti bisa. SMA KPP, jaya, jaya, jaya. Anak Indonesia, pasti bisa. SMA KPP, jaya, jaya, jaya. Alhamdulillah. Jadi Ibu ingin tes suara kalian nih. Ternyata suara kalian masih. Nah, selanjutnya, tadi kan Ibu sudah jelasin bahwa kita hari ini akan belajar tentang yang namanya sistem pencernaan. Nah, di sini Ibu akan jelaskan kompetensi dasar yang akan kita capai dan tujuan pembelajaran serta model pembelajaran yang akan kita pakai pada pertemuan hari ini. Seperti biasa, kompetensi dasarnya itu ada dua. Yang pertama yaitu kompetensi dasar pengetahuan. Yang kedua itu kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuan itu nanti kalian dituntut untuk dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Kemudian kompetensi dasar keterampilan, kalian nanti akan saya suruh untuk membuat laporan hasil uji zat makanan. Ini tugas kemarin ya. Tugas di pertemuan sebelumnya ya, kalian membuat video yang namanya uji praktikum. Itu akan saya nilai untuk penilaian keterampilan kalian. Selain kalian presentasi. Menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Itu ya. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, dari kompetensi dasar ini, maka tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, di pertemuan hari Selasa kemarin, kita sudah capai yang mana? Nomor berapa? 1 sampai 3. Nah, berarti di pertemuan hari ini, tujuan yang akan kita capai yaitu pada nomor 4 dan 5. Yaitu apa? Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis alat-alat sistem pencernaan pada manusia melalui kegiatan menggunakan yang namanya virtual reality.
Nanti menggunakan VR box, saluran pencernaan makanan dan diskusi. Jadi nanti berdiskusi dengan bantuan VR box. Setelah itu, peserta didik mampu menganalisis fungsi alat sistem pencernaan pada manusia melalui menggunakan media virtual reality, saluran pencernaan makanan dan diskusi dengan benar. Nah, itu adalah tujuan yang akan kita capai pada pagi hari ini atau pada pertemuan kali ini. Itu anak-anak ya. Nah, kemudian model pembelajaran model pembelajaran yang akan saya pakai pada pertemuan hari ini itu masih sama, model pembelajarannya menggunakan yang namanya problem based learning. Jadi nanti pembelajaran itu akan berpusat pada masalah. Langkah-langkahnya kemarin sudah Ibu jelaskan ya, seperti biasa. Yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah, nanti akan Ibu sajikan permasalahan untuk kalian diskusikan. Ibu akan mengorganisasikan kalian untuk belajar, untuk mendiskusikan dari permasalahan tersebut. Setelah itu nanti kalian seperti biasa harus mempresentasikannya ke depan. Itu ya. Oke. Ada yang tahu nggak kira-kira manfaat apa yang akan kita peroleh kalau kita mempelajari yang namanya materi ini? Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Sistem pencernaan, khususnya ke apa? Organ kan? Ada yang tahu nggak manfaatnya kira-kira? Apa? Manfaatnya? Tiara, ada yang tahu? Ya, manfaatnya jadi itu bagi tubuh kita yaitu adalah kalau kita tahu nih fungsi dan masing-masing organ pencernaan kita, otomatis kita akan lebih menjaga organ-organ pencernaan kita supaya lebih terjaga. Jadi pencernaan dalam tubuh kita itu tidak terganggu, atau tidak mengalami yang namanya kelainan atau penyakit. Itu ya. Baik, kayaknya ini biar lebih semangat sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kita melakukan yang namanya ice breaking. Kita coba gerakkan badan, kita pakai namanya yang lagi happening nih. Ada yang nonton Piala Dunia? Nah, openingnya aja karena ada jungkok ya. Sama Ibu juga. Jadi kita akan melakukan gerakan dance menggunakan ice breaking namanya Dreamer. Nanti gerakannya silahkan ikuti. Coba duduk dulu ya, duduk dulu. Kita mulai dulu ice breakingnya. Ini dulu. You make it happen, can be believe Boleh kalau mau berdiri. Ayo, mana gerakannya? Ini. Terakhir. Nah, mengerti hafal gerakannya? Kalau udah hafal, coba berdiri. Coba berdiri, nanti sama-sama dengan Ibu. Coba berdiri semua, biar lebih semangat. Nampak semua Ibu ya? Oke ya, sebentar. Kita mulai bersama-sama. Yuk. Ibu dari sini. Ini lagi. Yuk, gerak. Yuk. Gerak semuanya, gerak. Bisa? Oke, sekali lagi. Sekali lagi, biar kalian lebih semangat. Tadi nggak gerak semua saya nih kelompoknya Quintan. Ya, geraknya nanti mulai dari kiri dulu ya. Dari kiri dulu, biar kompak.
Ya, kiri dulu. Paham? Oke, kita mulai lagi. Coba ibu ngadep sini biar kalian nengok. Apa? Gerak, kiri dulu. Gue lupa. Kiri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Gimana, udah lemes kan? Nggak kaku kan? Udah lemes nggak kaku, berarti kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Siap banget? Mantap, semangatnya luar biasa. Coba ibu cek lagi suaranya. Anak Indonesia? SMA KPP? Mantap, berarti suaranya sih oke. Baik, seperti biasa ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran inti. Kelompok 1 itu ada Bima, Habibi, Fani, dan Tiara. Kelompok 2 ada Delvin, Nawir, Anissa, dan Dwi Nasyira. Kelompok 3 itu ada Gifari, Nuzulia, Indah, dan Naiza. Kelompok 4 itu ada Riza, Ramadan, Cindy, dan Raja. Dan terakhir kelompok 5 ada Fadin, Rida, Nia, dan Zainatus. Silakan, kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah, alhamdulillah. Berarti ini. Silahkan kalian simak dulu video berikut ini ya, dari permasalahan. 145 korban diduga keracunan usai menikmati makanan ringan dan nasi kotak di Kecamatan Sumaraya. Para korban dirawat terpisah di puskesmas, rumah sakit, dan ada juga sebagian warga yang menjalani perawatan. Jumlah warga kampung desa Tarunajaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi korban dugaan keracunan makanan syukuran calon jemaah haji tercatat sebanyak 145 orang. Para korban saat ini masih menjalani perawatan di sejumlah puskesmas, rumah sakit, dan juga sebagian warga menjalani rawat jalan. Jumlah korban masih akan bertambah seiring dengan terus berdatangan warga yang mengeluh pusing, mual, muntah, dan diare. Setelah kami observasi ke lapangan, kasus mulai bertambah sampai saat ini 145 ya, 145. Tambah yang warga yang rumah. Ada tambahan lagi pasien kasus baru. Korban keracunan ini diduga setelah menghadiri acara syukuran calon haji pada hari Sabtu lalu. Sebagian ada yang makan di lokasi, namun banyak juga makanan yang dibawa ke rumah dan dimakan oleh keluarga. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Itu tadi video tentang apa? Berita tentang apa? Keracunan. Kira-kira ada nggak yang bisa membuat perumusan masalah atau yang menanyakan tentang keracunan? Silakan Rida. Sebenarnya apa yang terjadi dengan makanan di dalam lambung? Ulang lagi, tunggu, belum kerekam. Sebenarnya apa yang terjadi dengan makanan di dalam lambung? Oke, jadi Rida bertanya, pada saat proses keracunan ini, apa sih sebenarnya makanan yang terjadi di dalam lambung kok bisa sampai keracunan? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Siapa? Winta ya? Oke, silakan, Winta. Jadi makanan di lambung itu akan dicerna dan dibantu oleh enzim. Ada lagi yang mau membantu menjawab pertanyaan dari Quinta? Jadi dari kasus video ini tadi, ada yang bertanya bagaimana sih sebenarnya apa sih yang terjadi dengan makanan yang dicerna di dalam lambung? Dengan Quinta menjawab,
Di lambung itu terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan yang namanya enzim-enzim. Nah, kira-kira dari permasalahan ini ada nggak yang bisa menentukan hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan keracunan ini? Silakan Tiara. Menurut saya keracunan bisa terjadi karena kuman atau bakteri yang terdapat pada makanan yang kita makan. Nah, itu masih menurut dari Tiara ya. Jadi menurut Tiara, keracunan itu terjadi karena adanya yang namanya kontaminasi bakteri atau adanya kuman atau bakteri yang terdapat pada makanan yang dikonsumsi oleh jemaah haji. Jadi ini ceritanya jemaah haji ini melakukan syukuran sebelum berangkat haji, tapi dia mengkonsumsi makanan yang mengandung racun. Akhirnya terjadilah yang namanya keracunan. Nah, untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut lagi mengenai organ-organ pencernaan apa saja yang terserang ketika terjadi keracunan, Ibu juga akan di sini membagikan yang namanya LKPD untuk kalian selesaikan, dan Ibu akan membagikan yang namanya VR box. Jadi kita menggunakan yang namanya virtual reality. Nanti kalian akan menggunakan ini, HP-nya diselipkan ke dalam, kemudian kalian amati. Jadi kalian akan merasakan sensasinya masuk ke dalam perut, masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam usus ya. Satu kelompok saya bagi VR box-nya 1. Dan ini LKPD-nya 1. Oke, dari permasalahan ini dan dari LKPD silakan kalian kerjakan untuk kalian diskusikan ya. VR box-nya dibuka pelan-pelan karena di sini ada berbagai, ada headsetnya tapi nggak usah dipakai ya. Yang dikeluarkan VR box-nya aja. Silakan dibuka VR box-nya. Unboxing. Oke. Coba saya kasih contoh dulu. Oh ya, untuk link video YouTube-nya saya akan kirim ke WA group ya. Jadi kalian nanti buka lewat WA group. Tunggu sebentar. Tunggu ya, saya akan kirimkan dulu linknya ke grup kelas. Jangan kebalik ya, kemudian yang lensanya itu jangan copot. Itu kayaknya HP-nya muatnya yang itu deh, yang apa namanya? Yang kecil, HP yang kecil. Yang HP segede gaban kayaknya nggak bisa. Ya, dijepit di dalamnya. Tunggu sebentar. Nah, coba kalian buka di WA group. Itu Ibu sudah kirimkan yang namanya link untuk membuka video virtual reality-nya. Coba kalian amati dulu. Coba satu saya kasih contoh dulu. Tunggu, masih iklan ya. HP-nya dijepit seperti ini ya. HP-nya dijepit seperti ini. Buka dulu link YouTube-nya atau link video virtual reality-nya. Nah, nanti kalau sudah HP-nya akan dijepit seperti ini. Kalian klik ini yang layar penuh. Setelah itu kalian klik mana ini, Wir? Kalau di HP Ibu itu bisa ada tanda Tunggu. Kok punyamu nggak ada tanda kacamatanya ya? Punya siapa yang ada tanda kacamatanya? Coba. Tanda kacamata gimana, Bu? Setelah dibuka YouTube-nya itu ada tanda kacamatanya. Udah bisa. Coba sini dulu. Ya, tunggu, belum. Itu kebalik dong. Nah, nanti itu diklik kayak tanda ini ya, kayak kacamata.
Mana Bibi kok hilang? Tanda kacamata. Oh ini. Tunggu dulu. Nanti kalian klik yang ada tanda kacamatanya ini. Dengarkan anak-anak. Klik yang ada tanda kacamatanya. Jadi nanti tampilannya akan dua seperti ini. Paham? Nanti tampilannya dua seperti ini. Paham? Tampilannya dua seperti ini ya. Udah? Tampilannya seperti ini. Bisa? Nah, kalau sudah, mana tadi? Mana tadi itunya? Setelah itu, nyisipkan ke VR box-nya, jangan terbalik, jangan gini, tapi gini. Gini lah ya, nyisipinnya ya. Paham? Halo. Nyisipin si VR box-nya gini. Mana VR box-nya? Coba. Setelah itu anak-anak perhatikan, masukkan kayak gini, Oh nggak masuk ya Bibi ya? Ini terlalu penuh ya? Coba ganti yang HP yang terlalu besar. Silakan kalian gunakan media ini dengan baik dan bisa. Nggak ketemu apa Bu? Ya kalian kepalanya gerak. Gini kan? Udah habis itu gerak ke sana, gerak ke sini terus jalan. Nah, gitu. Iya, nggak usah jalan sih, kepalanya harus gerak. Kepalanya harus gerak ya. Udah bisa. Ulang lagi, coba. Bisa? Ya itu kalau pengen lanjut ya, itu kan di situ ada tanda panahnya kan, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Itu kalian kalau pengen bergerak, digerakin kepalanya, Habibi. Digerakin kepalanya. Nah, gitu. Nggak ada ses yang HP kami di HP-nya besar semua? Iya, Bu. Oh, ya dilepas dong casingnya. Nggak pakai lepas longgar. Lagi Pakai longgar. Pakai kamu mah. Ini kecil. Mana sama aja, Bu. Coba. Ini kecil nih. Lepas dari itu ya. Bisa? Siapa? Gipari bisa? Bisa Bu. Nah, oke. Ada yang sambil mengamati melalui video virtual reality, ada yang sambil mengerjakan LKPD dan menyelesaikan ini tadi ya, permasalahan tadi ya. Bisa? Yang lain boleh gantian kalau mau pakai. Kelompok siapa yang belum bisa? Ini Bu, masih ini Bu, masih. Udah bisa? Kayak gini. Nah, dua yang gini, yang kacamatanya dua, udah buru langsung masukin. Nah, udah amatin. Bisa? Kalau pengen lanjut ke organ berikutnya, gerak kepalanya. Ini dari mulut, kemudian ke kerongkongan, lambung. Bisa? Masih ini Bu, masih dipakai ininya. Belum bisa. Ada muat. Cuma. Rasa-rasa itu ya, Bu, pengecap rasa. Ya. Ini Bu, HP ini ya Bu. Coba. Buka linknya. Di grup. Di grup ya. Coba pakai HP Ibu nih. Nanti kayak apa ya? Pakai HP Ibu ya, coba ya. Ada tuh. Ya. Lanjutkan. Bisa? Kita mau coba Bu.
Bisa? Nggak muat? Bisa kelompok 4. Nah, itu kan kayak punya aku berarti. Apa? Ayah. Cari dong. Keterangannya. Siapa? Nggak usah diangkat. Rara, keterangannya gimana? Keterangannya. Keterangan apa? Nama organ, usus besar, enzim yang dihasilkan, fungsi. Keterangannya nggak usah. Nyoba. Hah? Saya ganti, Bu. Ganti apa itu? Oh. Jangan diganti-ganti ya. Kalian pula ganti-ganti. Ini sudah kelompok sini. Bisa, Bu. HP. Bisa Tiara? Kalau pakai HP itu kita goyang-goyang gini HP-nya. Kalau pakai Firebox kan enak. Bisa pakai apa siapa? Bisa ya, berarti nggak pakai ini, langsung aja. Bisa. Udah sampai mana kalian? Udah sampai anus? Ya. Di usus besar ada berbagai macam ampas kan? Ya. Di luar angkasa ada. Kok di luar angkasa pula? Oke. Nah, Tiara sangat menghayati dia. Di dalam organ pencernaan sangat menghayati. Dia Padin. Hah. Sudah? Oke, udah kok. Kalau ada yang masih bingung, nanti boleh ditanyakan ke Ibu ya. Bisa jalan gak sih? Sini. Keren dong, punya aku keren. Bisa jalan ya, coba jalan. Bisa Pak. Lagi. Yang pas. Lah, ini sekarang tiba di sedikit. Bagilah. Dipo, tengokin. Kok keluar ya dosennya? Biar aja lah, biar aja.
Nanti kalau ada tanda admit, tolong admit lagi. Sudah selesai belum? Oh, baru mau nyoba ya. Oke, siap. Jangan lupa ya, yang permasalahan video keracunan ini tadi dianalisis ya. Penyebabnya apa? Halo, para orang-orang, anak-anak, ya. Yang tadi masalah keracunan tadi, itu dianalisis, didiskusikan dengan kelompoknya. Penyebabnya apa? Kemudian organ-organ yang terserang apa saja? Kenapa terjadi? Ya, Gifari. Berjalan sampai berjalan. Awas nubruk ya. Jangan sampai nubruk loh. Sudah, kelompok sini ada permasalahan? Kelompok sini ada permasalahan? Duduk, Gipari. Di sana nampak ya. Masukin ke rambutnya, ke baju. Enggak, enak aja untuk kalian. Semua masukin semua. Udah. Keluar ya dosnya. Ya, ada apa? Ya, tunggu. Yang mana? Yang bagian gigi ini gimana, Bu? Dia tuh ada 3 bagian, Bu ya. Gigi seri, gigi taring, sama gigi geram. Iya. Tuh jadi ini Pertanyaannya apa sih? Gambar organ pencernaan gigi kan, keterangan bagian nomor 1. 1 ini kan bagian gigi doang. Nah, yang ABCD ini gigi taring, gigi seri, gigi geraham. di klasifikasi Iya. atas bawah. Enggak lah, berdasarkan keterangannya itu aja. Ada enzim nggak? Nah, coba ada enzim enggak? Enggak. Coba di buku paket cari. Pinjam dulu. Tidak. Udah siap kelompok 5. Sambil dengerin musik.
Oke, jam 9 kurang 10 siap untuk presentasi ya. Oke, sudah 5 menit lagi waktunya untuk selesai berdiskusi. Setelah itu silakan kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kira-kira mau kelompok siapa dulu yang maju? Kelompok 5 kayaknya udah selesai nih. Bu, tadi yang dikirim juga ada keracunan. Hah? Keracunannya bisa dicari ya. Iya. Tidak. Apa? Hah? Wafijo? Oh. Sudah? Waktunya sudah habis? Kok belum? Gipar ini nengokin dari tadi, nengokin apa coba? Tapi disuapin. Mereka khusus tulis khusus tulis. Aduh,
Oke, sudah, waktunya sudah habis. Silakan yang mau maju dulu siapa? Ya, oke, silakan dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Maju ke depan, kelompok yang lain tolong memperhatikan. Kelompok 5 belum siap. Kalian ini aja. Tunggu. Ini sama ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja kami. Pertama, gambar organ pencernaan. Yang A ada gambar gigi. Keterangan nama bagian. Nomor 1 yaitu email. Nomor 2 dan nomor 3 mahkota. Nomor 4 gusi. Nomor 5 tulang. Nomor 6 celah pulpa, saraf, dan pembuluh darah. Nomor 7 akar. Yang sampingnya A gigi seri, B gigi taring, C gigi geraham depan, D gigi geraham belakang. B. Lidah. Keterangan nama bagian. Yang nomor 1 mengecap rasa manis. Yang nomor 2 mengecap rasa asam. 3 mengecap rasa asin. 4 mengecap rasa pahit. Sekian dari kelompok kamu. Keracunan tadi? Tadi kan saya udah jawab. Udah. Penyebab keracunan, Bu. Ya. Penyebab keracunan menurut kami yaitu adanya bakteri atau kuman dalam makanan yang kita konsumsi. Makanya bisa terjadi keracunan pada diri kita. Iya. Yang lain coba, ada yang mau tanya nggak? Ada yang ingin bertanya? Kok bisa jangan? Jangan tanya, jangan tanya. Kenapa? Apa minta pertanyaannya? Yang bagian gigi. Bagian 3. Yang bagian gigi itu ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, gigi geraham belakang. Dentin. Yang mana yang gigi? Yang 1 gigi itu ya? Hah? 4 sama 5. Nomor 4 gusi, nomor 5 tulang. Iya, dia tulangnya kecil-kecil. Bolong-bolong gitu. Bolong-bolong. Dah. Nggak ada yang ingin bertanya lagi. Nomor 3. Coba urutan jalannya sistem pencernaan itu dari mana coba? Dari mulut. Ya, itu langsung coba. Sistem pencernaan dari mulut ke kerongkongan, terus ke usus halus, ke lambung. Lambung, usus halus, usus besar, baru dah. Anus. Di mulut terjadi pencernaan secara apa? Secara Mekanik dan kimiawi. ya. Nah, itu harus dijelaskan. Terus yang keracunan tadi menurut kelompok kalian apa? Kenapa, Bu? Yang keracunan. Terdapat bakteri atau kuman di dalam makanan yang kita konsumsi. Terus organ pencernaan yang terserang apa? Lambung. Lambung. Ya. Oke, yang lain ada nggak yang mau bertanya? Ya. Ada? Kalau nggak ada, silakan tutup dari kelompok 1. Sekian dari kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalian itu kan udah presentasi kan? Masa udah presentasi dibuka nggak ditutup pakai salam ya? Tadi udah ditutup? Udah. Oke, selanjutnya siapa yang mau maju? Semua aja nggak apa-apa. Yang keracunan aja dulu juga nggak apa-apa.
Yang keracunan dulu baru tabel. Oh, udah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Ya, silakan maju. Ayo. Kelompok 4 udah. Masih VRBox ya? Belum siap VRBox-nya. Ya lagi hayatin apa deh? Sudah kelompok 4. Mau maju kelompok 4? 5. Apa yang tabel? Kurang apa? Yang engine Oh. Ada berapa emang di lambung? HCl. Terus pep, renin. Nah, ya memang 3 itu memang harus disebutin. Iya, 3-3-nya. Atau kalau enggak nanti kamu lewat HP aja. Jadi biar cepat. Ayo kelompok 3 itu udah siap tapi nggak mau maju dari tadi. Waktu ini udah tinggal setengah jam lagi. Ya cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Yang pertama, gambar pada organ pencernaan, gigi. Nama bagian adalah nomor 1 enamel, nomor 2 dentin, nomor 3 mahkota, nomor 4 gusi, nomor 5 tulang, nomor 6 ruang pulpa, nomor 7 akar, dan bagian keliling mulut. A gigi. Ini Bu. A gigi seri depan, B gigi taring, C gigi pramula, D gigi geraham. B lidah. Keterangan nama bagian nomor 1. Apa ini, Cok? Pengecap rasa manis. 2. Pengecap rasa asam. 3. Pengecap rasa asin asam. 4. Pengecap rasa pahit. C. Kerongkongan atau esofagus. Jelaskan mekanisme proses makanan yang terjadi di dalam kerongkongan. Jawab. Proses 4 terjadi pada kerongkongan adalah gerak peristaltik. Peristaltik adalah gerak mendorong makanan ke lambung. Dan nama bagian yang ada di lambung, nomor 1 kerongkongan, nomor 2 kardiak, nomor 3 fundus, nomor 4 selaput lendir ya. Kondis. 5 otot lapisan, nomor 6 lambung mukosa, 7 tubuh perut, 8 piloarik antrum, nomor 9 pilones, nomor 10 usus 12 jari.
usus halus. Pada bagian A itu duodenum, nomor yang B sujunum, nomor C ileum. F. Usus besar atau intestinum carasum dan anus rectum. Keterangan nama bagian. Bagian nomor A cecum, B kolon Transversus, ini nih. kolon ascendent. Kolon ascendent, C kolon transversum, D kolon descendent, E usus halus, F appendix, G kolon sigmoid, H rectum. Nomor 2 nama organ. Nomor 2 organ. 1 usus besar. Enzim yang dihasilkan enterokinasi. Fungsinya mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Nomor 2 kelenjar ludah. Enzim yang dihasilkan petialin. Fungsinya melindungi gigi dan gusi dari infeksi. Nomor 3 lambung. Enzim yang dihasilkan adalah pepsin. Fungsinya mengolah makanan, menyimpan makanan, memilah zat berbahaya, menyerap zat yang baik. Nomor 4 usus halus. Enzim yang dihasilkan adalah maltase. Fungsinya menyerap nutrisi dari makanan. Nomor 5 pankreas. Enzim yang dihasilkan adalah renin. Fungsinya membuat cairan yang disebut enzim. Nomor 6 hati. Enzim yang dihasilkan garam empedu. Fungsinya menghancurkan racun dalam tubuh, menghasilkan protein. Nah, sekian dari kami. Ada yang mau nanya tak? Ada yang mau nanya, Kak? Silakan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim tialin yang berfungsi untuk mencegah apa? Ulang lagi pertanyaannya. Kelenjar ludah kan menghasilkan enzim petialin. Nah, berfungsi untuk mencegah apa? Mencegah apa? Kelompoknya bantu. Ayo. Ulang pertanyaannya. Mencegah infeksi. Salah. Iya. Coba tengok Google. Jawab dulu. Dari yang kami tahu. Apa? Pertanyaannya apa tadi? Ini Bu, ini apa? Nah, terus dia berfungsi untuk mencegah apa enzimnya? Enzim petialin itu berfungsi untuk mencegah apa? Mencegah Ada jawab nggak? ayo, aku terus yang benar tadi. Mana nih? Mencegah dengan Jawab kelompok lain, bisa jawab. ini Enzim petialin berfungsi untuk mencegah apa? mencegah Tak ada. Woi. Tak ada. ini Dikasih tahu deh, jawabannya apa? Memecah deh, bukan mencegah. Memecah amilon. Pertanyaannya gimana? Enzim petialin itu berfungsi untuk memecah apa? Mencegah pula kan? Yang berfungsi memecah amilo menjadi maltosa. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mencegah pula dari Ada lagi yang mau nanya? apa lagi? kalau nggak ada sudah cukup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Kelompok siapa yang mau maju? 5 dari tadi belum? Udah, maju dulu.
Yang permasalahan tadi kelompok 2 belum loh. Permasalahan yang keracunan tadi. Kamu yang permasalahan dulu ya kelompok 5. Permasalahan dulu yang keracunan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Penyebab keracunan adalah makanan yang telah terkontaminasi kuman seperti bakteri salmonella atau racun, misalnya telur atau seafood mentah. Kontaminasi tersebut dapat terjadi saat makanan melalui proses awal produksi seperti saat penanaman hingga pengiriman atau saat sedang diproses untuk dikonsumsi. Organ yang terserang adalah lambung. lambung. Gejalanya apa tadi? Gejala keracunan. Mual, muntah, Lanjut. boker masa apa, Cok? Bengkel besar, Cok. Gambar organ pencernaan. Nomor 1 itu enamel, nomor 2 dentim, nomor 3 mahkota, nomor 4 gusi, nomor 5 tulang, nomor 6 ruang pulpa, nomor 7 akar. Bagian A itu adalah gigi seri, bagian B gigi taring, bagian C gigi premolar, bagian D gigi geraham. B. Lidah. Nomor 1 itu mengecap rasa manis, nomor 2 mengecap rasa asam, nomor 3 mengecap rasa asin, nomor 4 mengecap rasa pahit. C. Kerongkongan atau esofagus. Jelaskan mekanisme proses makanan yang terjadi di dalam kerongkongan. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik atau seperti remas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. D. Lambung atau ventriculus. Yang pertama kerongkongan, kedua kardila, 3 fundus, 4 selaput lendir, 5 otot lapisan, 6 lambung mukosa, 7 tubuh perut, 8 pilotik antrum, 9 pilorus, 10 usus 12 jari atau duodenum. E. Usus halus atau intestine tenu. Nama bagian yang A duodenum, yang B jejunum, yang C ileum. Usus besar atau intestinum crassum dan anus rectum. Keterangan nama bagian A itu cecum, yang B kolon ascendent, yang C kolon franserum, yang D kolon descendent, yang E itu usus halus, yang F appendix, yang G kolon sigmoid, yang H itu rektum. Terus nama organ. Ini aja yang nama organ itu yang pertama mulut atau enzim amilase. Terus tanya apa? Fungsi. Enzim amilase atau ptyalin memiliki fungsi yaitu mengubah pati atau amilum menjadi maltosa. Dan sebagai bahan ujinya kalian bisa makan nasi lalu mengunyahnya dalam waktu lumayan lama. Maka nasi yang Anda makan tadi akan terasa manis. Hal tersebut karena adanya enzim amilase ini. Yang kedua itu lambung, HCI, renin, dan pepsin, HCl. Asam lambung HCl adalah zat kimia yang berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan. Selain itu, HCl juga membantu kerja enzim pepsin dalam mengubah protein. Enzim renin adalah enzim yang memiliki fungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein. Enzim pepsin adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, pretosa, dan peptida. Yang ketiga itu pankreas, tripsin, enzim lipase pankreas, enzim amilase pankreas, dan enzim karbohidrase pankreas. Tripsin memiliki fungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida. Enzim lipase pankreas memiliki fungsi untuk
memulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase pankreas memiliki fungsi untuk mengubah amilum menjadi disakarida. Enzim karbohidrat pankreas memiliki fungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa. Yang keempat itu usus halus. Ini enzim maltase adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim laktase adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Enzim enterokinase adalah enzim yang memiliki fungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Enzim lipase adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Enzim peptidase adalah enzim yang berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Enzim sukrase adalah enzim yang berperan dalam mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Yang kelima itu ada hati atau empedu. Hati sebenarnya tidak termasuk dalam enzim, namun organ ini memiliki peran yang cukup penting dalam proses pencernaan di tubuh. Hati menghasilkan cairan yang diberi nama cairan empedu. Yang cairan ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Udah. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Dari kelompok lain? Menurut Ibu ini kelompok yang paling jelas, penjelasannya paling lengkap. Sempot aku baca. Tapi kita masih ada 2 kelompok lagi yang mau disitu, ada yang lebih bagus lagi. Ada yang mau nanya nggak? Kalau ada, silakan tutup dulu, kita lanjut ke kelompok lain dulu. Sekian dari kelompok. Ada yang mau nanya? Enggak kan? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Selanjutnya mau kelompok siapa? Halo. Kelompok 4 apa kelompok 2? 4. Ya sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang LKPD kami. Organ pertama, gigi. Keterangan nama bagian. Pertama ada email, kedua dentin, ketiga mahkota, 4 gusi, 5 tulang, 6 pulpa dan 7 akar. Dan pada bagian A itu gigi seri, bagian B gigi taring, bagian C gigi geraham depan, bagian D gigi geraham belakang. Lidah. Keterangan nama bagian. Yang pertama itu adalah ujung lidah, yang kedua adalah celah lidah, yang ketiga cingulate papila, dan yang keempat adalah jendela buntu. Belum. Yang permasalahan yang keracunan bisa dicoba. Ya. Apa? Permasalahan yang keracunan. Keracunan. Yang video tadi, video permasalahan. Oke, jadi menurut kami permasalahan itu terjadi karena organisme terkontaminasi yang masuk ke dalam makanan dan masuk ke dalam tubuh. Maka itulah kita mengalami yang namanya keracunan. Organnya yang terserang. Yang terserang lambung, usus halus, usus besar, dan lain sebagainya. Kau mau baca atau apa? Oke, bagian kerongkongan. Jelaskan mekanisme proses makanan yang terjadi di dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristatik seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Terus bagian lambung. Nomor 1 itu merupakan bagian kerongkongan. Yang kedua otot kardia. Yang ketiga kubah. 4 tubuh lambung. 5 layer. 6 gastric valves. 7 fundus. 8 gastric valve juga. 9 pylori sphincter. Dan 10 duodenum.
Dan untuk usus halus, yang bagian A itu adalah duodenum, yang B adalah jejunum, dan C ileum. Terus bagian usus besar, yang A adalah cecum, B adalah colonnadenten, yang C adalah colon tesferu, yang D adalah colon descender, yang E descender, yang E usus halus, F rectum, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, tabel pertama usus halus. Enzim yang dihasilkan ada peptides yang merupakan fungsi adalah memutus ikatan pada peptida. Terus ada sukrase yang fungsinya mengubah sukrosa menjadi glukosa. Terus ada maltase yang mengubah maltase menjadi gula sederhana. Terus ada laktase yang mengubah gula sederhana menjadi glukosa. Terus ada lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Terus ada enterokinase yang mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Terus di bagian organ pankreas ada lipase yang fungsinya memecah lemak menjadi asam lemak. Terus ada amilase yang memecah pati menjadi gula sederhana. Terus ada protease yang memecah pati menjadi yang memecah protein menjadi asam amilo. Udah, Bu. Oke, silakan ada yang mau tanya enggak? Baik, ada pertanyaan? Saya. Coba tengok jatuh. Iya. Ya, dia yang jatuh itu. Ya apa? Tolong jelaskan nama organ, enzim yang dihasilkan dan fungsinya dengan jelas dan detail. Apa pertanyaannya? Tolong jelaskan nama organ, enzim yang dihasilkan dan fungsinya dengan jelas dan detail. Nama organ tersebut menghasilkan enzim apa, enzimnya fungsinya apa? Ya. Salah satu ada, kelas semua organ. Oke. Semua. Kelamaan nggak sih, Bu? Jangan dua aja. Tiga. Satu lagi. Tiga. Jadi ada organ usus halus. Jadi usus halus menghasilkan enzim peptidase yang fungsinya adalah memutuskan ikatan peptida untuk menguraikan protein dan asam amino. Terus ada sukrase. Organ yang lain. Organ yang lain. Oke. Terus ada organ pankreas yang menghasilkan enzim lipase yang berfungsi untuk bekerja sama dengan cairan empedu dan berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak. Terus satu lagi. Apa? Satu lagi. Apa HCl? HCl. Siapa yang baca? Suaranya nggak jelas. Yang mana? Bilang aja itu apa organ lambung. Lambung salah satu. Ininya semuanya. Iya. Organ lambung. Fungsi enzim klorida dalam yang dihasilkan lambung cukup beragam. Pertama, enzim ini berfungsi untuk memecah protein dalam makanan. Selain itu, asam kalori juga bertugas untuk menahan serangan virus atau bakteri yang masuk bersama dengan makanan. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Silakan, Fani. Fungsi utama pencernaan mekanik. Fungsi utama pencernaan mekanik itu apa? Fungsi utama. Google. Tahu nggak pengertian pencernaan mekanik? Apa tadi? Pencernaan mekanik. Mekanis. Mekanik sama mekanik sama itu. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Betul. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya?
Borong. Udah. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 2, silakan maju ke depan. Ini dulu kan, buka dulu bro. Buka dulu bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini. Gambar organ pencernaan, yaitu gigi. Keterangan nama bagian nomor. 1. Email, 2. Dentin, 3. Mahkota gigi, 4. Leher gigi atau gusi, 5. Akar gigi, 6. Rongga gigi, pulpa dentis, 7. Akar gigi. A. Gigi seri atau insior, B. Gigi taring atau caninus, C. Gigi geraham depan atau premolar, D. Gigi geraham belakang atau molar. B. Lidah. Keterangan nama bagian nomor. 1. Pengecap rasa manis, 2. Pengecap rasa asam, 3. Pengecap rasa asin, 4. Jendela buntu. C. Kerongkongan atau esofagus. Jelaskan mekanisme proses makanan yang terjadi di dalam kerongkongan. Dalam proses menelan makanan, kerongkongan menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. D. Lambung atau ventriculus. Keterangan nama bagian nomor. 1. Kerongkongan atau esofagus, 2. Kardiaks, 3. Fundus, 4. Selaput lendir, 5. Lapisan otot, 6. Lambung mukosa, 7. Tubuh perut, 8. Lapisan otot melingkar atau pilorid antrum, 9. Sphincter piloris atau pilorus, 10. Duodenum atau usus 12 jari. Yang E. Usus halus. Keterangan nama bagian. A. Duodenum, B. Jejunum, C. Ileum. Iya. Udah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah. Yang masalah peraturan ini Belum, Bu. Udah. Oh. ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau tidak ada, silakan masuk ke kelompok 2. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, alhamdulillah tadi dari kelompok 1 sampai 5 semuanya sudah maju ke depan. Tolong perhatiannya, HP-nya ditaruh. Kalian saya kasih untuk HP itu untuk belajar. Jadi ketika pembelajaran sudah berakhir, silahkan konsentrasi kembali lagi ke pembelajaran. Jadi perhatikan ketika Bapak Ibu gurunya sedang berbicara. Gitu ya. Oke, tolong perhatikan tadi dari kelima kelompok, alhamdulillah sudah maju semua. Bisa Ibu analisis atau evaluasi dari kelompok 1 sampai 5, dari penanya ataupun yang memberi jawaban atau yang menjawab, sudah bagus semua, sudah benar semua jawabannya. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu harap bagi kelompok yang belum untuk permasalahan terkait dengan video pembelajaran tadi, yang keracunan tadi, tolong dilengkapi di LKPD-nya ya. Nanti pas dikumpulkan sudah lengkap beserta dengan permasalahan yang belum terselesaikan. Kalau dari semua presentasi sudah cukup bagus. Dari kelima kelompok tadi, menurut Ibu yang penyajiannya paling bagus itu terdapat pada kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5.
Alhamdulillah, yang lain juga sudah cukup bagus, cuman masih ada kekurangannya sedikit-sedikit. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu pengen ada di antara salah satu kalian yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini atau yang sudah kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Ada yang mau menyimpulkan? Oh, Tiara, silakan, Tiara. Ini Tiara, berdiri Tiara. Berdiri ngadep ke sana, di samping meja-meja. Ngadep ke sana. Pencernaan makanan berfungsi Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu pencernaan makanan berfungsi untuk mencegah bahan-bahan makanan menjadi molekul-molekul sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan makanan pada manusia berlangsung secara fisik atau mekanis dan secara kimia atau enzimatis. Alat-alat pencernaan makanan manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ penghasil getah pencernaan terdiri atas pankreas dan hati. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi kesimpulan menurut Tiara, Ibu tambahin sedikit ya. Jadi sudah betul, hari ini kita belajar tentang yang namanya organ-organ pencernaan. Organ pencernaan dimulai dari mulut, kemudian menuju ke kerongkongan, setelah itu menuju ke lambung. Setelah menuju ke lambung kemana? Ke usus halus, kemudian ke usus besar, kemudian anus. Nah ini ya. Nah, di dalam pencernaan manusia itu terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Contohnya terjadi pencernaan mekanik terjadi di mana? Di mulut, yaitu dengan bantuan apa? Gigi. Jadi gigi seri, gigi taring, gigi geraham itu memiliki fungsinya masing-masing untuk memotong, mengunyah, dan mengoyak makanan yang kita makan. Selain itu juga dibantu oleh apa? Lidah. Jadi di lidah itu berfungsi untuk mengaduk-ngaduk makanan, membantu mengaduk-ngaduk makanan. Setelah itu di gigi tadi udah, rongga mulut udah. Di rongga mulut terdapat enzim apa? Apa? Di rongga mulut terdapat enzim apa? Tadi petialin yang berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengubah yang namanya amilum atau karbohidrat menjadi yang namanya apa? Maltosa. Ciri-cirinya apa? Kalau kalian makan nasi, kalian kunyah selama beberapa saat, nasi yang tadinya hambar lama-kelamaan akan berubah menjadi apa? Manis. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari enzim petialin. Oke ya. Kemudian setelah dari mulut dikunyah, maka makanan akan berbentuk bolus. Bolus akan masuk kemana? Ke kerongkongan atau esofagus. Di situ tidak terjadi pencernaan, makanan hanya lewat. Yang disebut dengan gerak apa? Gerak apa? Ya, gerak peristaltik. Jadi makanan dengan bantuan otot spring sphincter yang terdapat di kerongkongan. Nah, setelah itu bolus akan menuju ke mana? Lambung. Nah, di lambung ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi juga. Mekanik itu dengan cara apa? Lambung tadi mengaduk-ngaduk makanan. Jadi yang tadinya bolus akan berubah menjadi bubur. Bubur ini disebut dengan apa? Kim. Nah, selain mekanik, di lambung juga terjadi pencernaan secara apa? Kimiawi. Dengan bantuan apa? Enzim. Enzimnya apa saja di lambung? Ada asam klorida atau HCl, kemudian ada pepsin, dan ada apa lagi? Renin. HCl berfungsi untuk apa? HCl berfungsi untuk apa? Ya, membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan karena dia bersifat sangat asam. Kalau enzim pepsin berfungsi untuk apa? Mengubah, ya benar, mengubah protein menjadi peptol. Nah, setelah itu makanan tadi yang sudah berbentuk kim akan menuju ke usus halus. Di sini terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan di sini terjadi proses apa? Penyerapan sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan tadi di dalam usus halus akan diserap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sehingga hasilnya adalah energi tadi. Nah, sisanya itu akan masuk ke usus 12 jari. Usus halus itu terdiri atas usus 12 jari, Usus 12 jari, kemudian ada
usus apa? Penyerapan atau ileum. Dan yang terakhir makanan akan menuju ke usus besar. Ya. Enzimnya nanti kalian tadi sudah menjelaskan dengan cukup jelas tadi kelompok 5 dari usus halus sampai usus besar. Nah, sisa-sisa makanan tadi itu akan dibuang melalui yang namanya apa? Anus. Itu ya, terjadi pencernaan di dalam proses pencernaan di dalam tubuh kita itu sangat sedemikian rumit dan kompleks. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, seperti biasa, silakan tutup dulu buku paketnya untuk mengakhiri pembelajaran. Ibu akan mengadakan tes evaluasi. Ibu akan ngirim di grup soalnya, linknya untuk di Google Form. Silakan ditutup buku paketnya, buku tulisnya, silakan siapkan HP-nya, kemudian silakan kerjakan link yang udah Ibu kirim di grup kelas. Udah ya, udah Ibu kirim ya, silakan kerjakan. Yang kemarin, yang itu. Tadi kan udah Ibu. Tunggu Ibu ulang dulu. Udah Ibu kirim. Silakan. Silakan dikerjakan. Dipo. Mana Dipo? Soalnya ada 5 ya. Sudah selesai? Cepat sekali. Ya. Oke, kalau sudah silakan langsung dikirim jawabannya. Nanti akan Ibu cek untuk berapa nilai yang sudah kalian peroleh. Oke ya? Sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah, sebelum kita kirim pembelajaran hari ini, seperti biasa, Ibu pengen kalian merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang pengen menyampaikan kesan dan pesan selama proses pembelajaran hari ini? Ayo. Siapa? Silakan Nuzulia, ada yang mau disampaikan? Kesan dan pesannya, refleksinya. Coba. Kesan dan pesan untuk pelajaran hari ini cukup jelas. Jelas. Diskusi kelompoknya? Jelas. Ada yang lain nggak yang mau merefleksikan? Silahkan, Quinta. Jadi untuk kegiatan hari ini menurut kami itu cukup menyenangkan karena menggunakan metode yang baru bagi kami seperti menggunakan VR box dan lain sebagainya. Dan untuk diskusi menurut kami oke. Tepuk tangan. Untuk kita semua, alhamdulillah ya kita sudah melewati pembelajaran hari ini. Tadi Quinta menyampaikan refleksinya cukup senang dia karena merupakan pengalaman baru memakai namanya media virtual reality ya. Jadi tadi kalian sudah jalan-jalan ke dalam sistem pencernaan. Udah. Sampai kemana tadi? Sampai ke anus ya. Sampai keluar. Oke. Baik, untuk jangan lupa nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang yang namanya kelainan pada sistem pencernaan. Ini terakhir di bab pencernaan ya. Kemarin kita zat-zat sudah, hari ini organ sudah kita pelajari. Nanti di pertemuan terakhir kita akan belajar tentang yang namanya apa? Kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan. Itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk tugas yang kemarin, video praktikum uji makanan, Ibu terakhir minta dikumpulkan hari Senin ya. Sudah diupload di YouTube dan Ibu akan menilai lewat YouTube yang sudah kalian upload videonya. Gitu ya. Baik, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi kan di awal pembelajaran sudah kita awali dengan berdoa, maka di akhir pembelajaran juga kita tutup dengan doa. Tadi Habibi, ada yang mau ganti atau tetap Habibi? Habibi, oke, silakan Habibi, dipimpin untuk berdoa. Siap. Alangkah baiknya setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai.
Beri salam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 11 IPA. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semua.